Jalan ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dari satu topik rahasia hidup berbahagia. The Secret of Happiness Life. Di dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Untuk doa Bapa kami sudah selesai, jadi kita akan bagi di dalam beberapa modul, beberapa topik, bukan beberapa topik, beberapa bagian, karena ada 8 bagian ya. Oke. Masalah. Aduh. Nah, ini topik bagian-bagian yang akan kita pelajari setiap hari Sabtu, dan nanti Sabtu kelima kita akan diskusi. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini kita akan mulai dari topik rahasia hidup berbahagia. Tentunya tujuannya para peserta dapat menunjukkan kehidupan yang makin miskin secara rohani di hadapan Allah. Tujuan kedua, peserta mau dan mampu menerapkan kehidupan berduka cita secara rohani. Dan yang ketiga, peserta dapat mengalami kehidupan Kristus di mana dia taat sampai mati, tunduk kepada firman Allah, mengikuti pimpinan Roh Kudus, mewujudkan kehidupan lemah lembut di tengah sesama. Peserta dapat hidup menjadi pancaran kemurahan hati Allah kepada dunia. Dan yang kelima, peserta menjadi orang yang memiliki kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan dan selalu hidup mengandalkan Tuhan. Yang keenam, peserta mengerti bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus telah disucikan, dikuduskan kehidupannya, dimampukan kehidupannya. Dan yang ketujuh, peserta memahami bahwa Yesus telah memberi damai-Nya bagi setiap orang percaya dan dapat menunjukkan hidup dalam damai. Tujuannya pembelajaran ini yang ke-8, peserta memahami bahwa untuk mengikut Yesus bersedia teraniaya sehingga mereka rela dianiaya demi kebenaran. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, saudara sekalian, dikatakan rahasia hidup berbahagia. Rahasia kebahagiaan apa yang mau kita bicarakan, apa yang kita mau cari. Tentu topik ini menjadi penting saudara-saudara, karena seluruh cita-cita manusia yang ada di bumi adalah bagaimana bisa mendapat kebahagiaan. Mendapat kebahagiaan di dalam hidup ya. Orang-orang dunia mendapat kebahagiaan paling tidak menurut ukuran dunia mereka, sehingga teknologi didesain sedemikian rupa untuk memberikan kemudahan supaya bisa melahirkan kebahagiaan. Tetapi saudara-saudara, ternyata apa yang dikerjakan oleh dunia tak pernah menggapai titik finalnya. Melainkan hanya menimbulkan kehausan, dan kehausan sampai akhirnya itu tidak terpenuhi. Manusia menjadi liar dalam segala penemuannya. Misalnya untuk mengekspresikan bahagia, sudah muncul semacam banyak hal yang mereka mau cari bahagia lewat drugs, lewat hal-hal yang bikin orang itu jatuh ke dalam dosa. Sekarang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki mau cari bahagia, tetapi itu dunia tawarkan, kebahagiaan yang dunia tawarkan. Ukurannya justru seperti ini tidak benar, malah terperosok dan jatuh ke dalam lubang yang sangat menakutkan. Jadi kebahagiaan menjadi impian siapa saja. Nah, hari ini kita akan memikirkan bagaimana rahasia hidup berbahagia ini kita gumuli, dan berbagai persepsi kita akan pelajari, pandangan khusus apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah ini, yang kebahagiaan yang sejati yang Tuhan Yesus ajarkan terdapat di dalam khotbah di bukit.
Jadi di dalam Injil Matius ini, pasal yang kelima ini adalah rentetan khotbah di bukit. Saudaraku, rentetan khotbah di bukit yang sangat istimewa, sebab khotbah di bukit merupakan inti dari etika kerajaan Allah. Ini adalah mengenai culture, mengenai kultur ya, kebudayaan di Kingdom of God, di kerajaan Allah. Khotbah di bukit menjelaskan bagaimana kerajaan Allah, kultur itu di dalam kerajaan itu yang harus kita ikutin. Karena apa, saudara-saudaraku? Umat Allah hidup berbeda dengan orang dunia. Orang dunia tentunya hidup dengan aturan-aturan dunia, sedangkan umat Allah berada dalam suatu kerajaan rohani, yaitu kerajaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara-saudaraku, umat Allah atau orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus hidup menurut aturan-aturan surgawi, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu kita memerlukan pemahaman akan nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Untuk itu akan diuraikan dari rangkaian pelajaran yang diambil dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di screen ini kita mulai dengan bagian pelajaran miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dikatakan seperti begitu. Kita ada bagi di dalam pengertian miskin di hadapan Allah, contoh-contoh nanti pengembangannya, dan hal ini kita akan mulai pelajari ya, saudara-saudaraku. Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pengertian miskin di hadapan Allah adalah sikap ketergantungan kepada Allah, di mana secara mutlak kondisi Allah dalam hidupnya, di mana secara mutlak kita membutuhkan kondisi Allah, membutuhkan Allah di dalam hidup kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri, saudara-saudara. Dengan perkata lain, kita sadar bahwa tanpa Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Benar? Miskin di hadapan Allah merupakan suatu sikap yang sangat mendasar dalam diri setiap manusia. Dalam diri setiap manusia, miskin di hadapan Allah. Jadi, sikap yang mendasar ini seseorang yang harus percaya kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan merasakan sensasi miskin di hadapan Allah ini. Kita akan menerima kenyataan ini secara sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita tidak dapat menemukan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak menemukan kepuasan. Yang ada hanyalah kehampaan, kekosongan hidup, loneliness ya. Biar kita berada di tengah-tengah keramaian, kita merasa ada sesuatu yang membuat kita resah, membuat kita hampa. Seperti itu. Makanya orang-orang dunia itu bisa lari ke drugs, narkoba, bisa lari ke seks bebas dan lain sebagainya. Tetapi Yesus menawarkan hal yang lain untuk berbahagia. Seperti ini, saudara-saudara. Dengan miskin di hadapan Allah, kita mendapatkan berkat yang luar biasa sebagai anggota kerajaan Allah. Seperti yang ada tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 4 ini, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Paulus mengatakan demikian. Terus di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab kalau tidak tinggal di dalam aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, kalau tidak melekat dengan Tuhan, kita tidak ada proteksi yang baik ya. Tidak akan bertumbuh kerohanian kita.
Karena di ayat 6 juga, kalau Yohanes 15 ayat 6 itu mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Kita memang perlu Tuhan, ketergantungan dengan Tuhan. Nah, contoh-contoh yang menggambarkan sikap miskin di hadapan Allah. Yesus dalam kehidupannya semasa di bumi, dia tetap memelihara persekutuannya dengan Bapa di surga, dengan Allah Bapa. Dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Firman-firman seperti ini harus kita simpan di dalam hati. Karena di dalam ini Yesus begitu ketergantungannya dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Yesus ingin supaya setiap manusia bersekutu dengan Tuhan, melakukan kehendaknya, tentunya melakukan kehendak Yesus ya. Yesus tidak hidup untuk kehendaknya, tetapi memberikan hidupnya bagi kemuliaan Allah Bapa. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, Paulus juga menunjukkan sikap miskin di hadapan Allah ya. Kita lihat, Paulus juga menunjukkan sikap miskin di hadapan Allah, di mana dia selalu mencari kehendak Allah dan dia menyadari serta mengakui kekuatan yang ada padanya. Semua berasal dari Allah. Jadi bukan kuat gagahnya. Bayangkan Paulus orang yang ya secara akademis dia luar biasa. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia surrender kepada Tuhan. Lihat, begitu luar biasa Tuhan pakai Paulus. Dia merasa tidak ada apa-apanya apa yang ada pada dia. Tuhan potensi yang luar biasa. Dia merasakan itulah ciri-ciri orang yang miskin di hadapan Allah, sangat-sangat ketergantungan kepada Tuhan. Tuhan Allah sendiri. Bahwa Yesus pun demikian. Bagaimana dengan kita? Apa kita ketergantungan dengan dunia ini? Dunia yang hanya menawarkan hal-hal yang sementara. Jadi, saudara-saudaraku, sifat miskin di hadapan Allah membawa perubahan sifat bagi Paulus. Karena itu, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kau akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dalamnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nasihat Rasul Paulus, demikian kita harus ikutin bagaimana dia juga merasakan bahwa ketergantungan dengan Allah, merasakan miskin di hadapan Allah itu sangat-sangat perlu untuk kita hidupi. Demikian contoh-contoh berikutnya adalah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula selalu senang berkumpul bersatu bersama-sama, mereka memecahkan roti bersama-sama. Mereka sangat ketergantungan dengan Tuhan, mereka belajar firman, sharing bersama. Dan di situ ada mujizat-mujizat terjadi. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Bisa langsung baca ya di ini nih. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ternyata ketika kita mulai memanifestasikan sikap miskin di hadapan Allah, Roh Kudus turut bekerja, dan Roh Kudus mulai memenuhi setiap jemaat-jemaat mula-mula itu. Dan tentunya nggak cuma sampai di situ, karena kita sudah menerima Roh Kudus, hal ini pun akan terjadi. Kita akan bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, dengan berani pastinya.
Karena ada sesuatu kekuatan yang ilahi yang memampukan setiap anak-anak Tuhan mengerjakan sikap miskin di hadapan Allah. Dengan kekuatan sendiri kita nggak mungkin, saudara-saudara. Jadi pastikan saudara sudah menerima Roh Kudus. Jadi tidak ada kehampaan apapun. Pasti ada sukacita yang luar biasa, kuasa firman yang akan memuatkan setiap kita ketika kita ada di dalam sikap miskin di hadapan Allah. Yang poin berikutnya, mengembangkan sikap untuk kehidupan miskin di hadapan Allah. Bagaimana kita mengembangkan sikap untuk kehidupan miskin di hadapan Allah? Yaitu pertama menjauhkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan keinginan daging. Jelas di Galatia 5 ayat 17 sudah mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan di dalam Roma 8 ayat 6 sampai 7 katakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi bagaimana menjauhkan diri dari hal-hal berkaitan dengan keinginan daging? Itu kita harus tunduk kepada Roh Kudus. Karena keinginan daging dan keinginan roh itu benar-benar berlawanan, saudara-saudara. Jadi pilihan ada di tangan siapa? Tangan kita yang bisa memilih. Kita terus menuruti pimpinan Roh Kudus untuk melakukan sikap-sikap yang diajarkan Tuhan Yesus, atau kita tetap mau mengikuti keinginan dunia. Nah, yang kedua, menjauhkan diri dari sifat mengasihi dunia. Sifat mengasihi dunia. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Benar, kalau Tuhan tidak mau diduakan, saudara-saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Di sini ucapan memang Tuhan Yesus di ayat ketiga ini memang dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku, miskin di hadapan Allah, apa sih miskin? Di hadapan Allah bukan miskin jasmani, saudara-saudaraku, tapi ini berurusan dengan Tuhan. Tidak ada masalah dengan kekayaan materi atau miskin materi. Itu bukan urusannya, tetapi di sini miskin di hadapan Allah dalam hal ini Tuhan ingin ketergantungan kepada Allah saja. Dan kehendak dan kerendahan hati di hadapan Allah. Only by His grace kita hidup di dunia ini. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Bahwa dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, memang menjadi pokok persoalannya dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya miskin akan merasa dirinya sadar bahwa dia tidak mampu. Tidak mampu maksudnya bukan tidak mampu. Tuhan sudah memberikan potensi yang luar biasa. Tetapi kita akan menyadari, ini loh ketika kita mencapai satu keberhasilan, ketika kita mencapai sukses, itu bukan karena kita. Itu bukan karena saya, atau bukan karena saudara kita, atau bukan karena suami kita, tetapi semua oleh karena Tuhan. Itu sesuatu yang kita rasakan, merasa dirinya sadar bahwa dia mempunyai sikap miskin di hadapan Allah. Ketergantungan kepada Allah hanya Tuhan saja. Hanya
only by His grace, ya, oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena kita terlalu pinter, kita terlalu kaya atau apa segala semacam itu. Tuhan rindu kita memiliki sikap yang Dia ajarkan di dalam khotbah di atas bukit ini. Orang yang masih merasa miskin biasanya merasa dirinya membutuhkan pertolongan, tetapi di dalam hal ini bukan pertolongan kepada manusia. Yang kita butuhkan pertolongan dari Tuhan saja. Kadangkala ketika kita mengalami masalah, yang kita pikirkan, wah koneksi, aku punya koneksi. Aku punya link-link yang ini. Itu yang dipikirkan duluan, tetapi sekarang hari ini kita belajar tentang bagaimana sikap kita miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita melakukan apapun, prestasi bagaimanapun, seorang yang miskin di hadapan Allah, dia akan serius menyadari bahwa ini semua karena kasih karunia saja. Karena kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Yesus semata-mata. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, di dalam Wahyu 3 ayat 17, saya tidak sebutkan di sini, jemaat Laodikia, contohnya dikatakan karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jemaat di Laodikia kaya secara materi, saudara-saudara. Tapi di lain sisi, Tuhan justru bilang mereka, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara sekalian, persoalannya miskin di sini bukan soal materi kan? Tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita sudah benar-benar mengerti bagaimana miskin di hadapan Allah, ketergantungan akan kehidupan terkoneksi dengan Tuhan. Jadi untuk miskin di hadapan Allah ada kesimpulannya seperti ini, saudara. Miskin di hadapan Allah membuat kita berbahagia karena kita menjadi pemilik kerajaan surga. Ya, kita hidup di dalam kerajaan surga, kerajaan anak Allah. Miskin di hadapan Allah berarti mutlak memerlukan Allah. Di mana kita rindu selalu bersekutu dengan Allah, mengikuti kehendak Allah dan menjauhi kehidupan secara duniawi. Lanjut, kan hari ini dua topik, dua materi ya. Berbahagialah orang yang berduka cita secara rohani karena mereka akan dihibur. Mereka akan dihibur, saudara. Ada bagian-bagian yang akan kita pelajari hari ini. Pengertian berduka cita secara rohani. Kan ada contoh-contoh berduka cita secara rohani. Pengembangan sikap berduka cita secara rohani. Dan berkat dari berduka cita secara rohani. Nah, berduka cita secara rohani. Berbahagialah orang yang berduka cita secara rohani, karena mereka lah akan dihibur. Pengertian berduka cita secara rohani. Jadi setiap orang Kristen tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan hidup. Sekalipun sudah percaya Yesus, ini bukan berarti tidak ada kesusahan, saudara-saudara, ataupun tidak ada kesengsaraan. Ketika kita sudah percaya Yesus, jangan bilang, aduh, kita harus tetap selalu tidak ada masalah. Tetap dalam proses kehidupan, masalah membuat kita kuat, saudara-saudara. Alkitab menuliskan beberapa sebab yang nyata timbulnya kesusahan atau kesengsaraan pada kehidupan orang-orang percaya sebagai contoh. Yaitu pertama, kurang iman. Di dalam hal ini terlihat sewaktu murid-murid merasa takut kapal mereka tenggelam oleh angin ribut dan topan. Tetapi Yesus berkata, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ketidaktaatan dalam kehidupan Kristus. Yang kedua, ketidaktaatan yang dalam kehidupan Kristus.
Dalam 1 Korintus 11 ayat 28 sampai 30 diuraikan, orang-orang banyak yang menjadi sakit dan meninggal karena ketidaktaatan di dalam kehidupan Kristiani. Dan yang ketiga, ada 3 hal ini. Ketiga, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 4, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi saudara sekalian, selain hal tersebut di atas, jadi setiap kesusahan yang diizinkan Allah, karena dia ingin menertibkan setiap orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Agar semakin apa tujuannya? Semakin dewasa, semakin bertumbuh secara rohani dalam mengikut Yesus Kristus. Karena itu jangan biarkan kesulitan menghancurkan kita. Kita harus maju dengan iman, berusaha memperkuat diri dengan ketaatan kita kepada Kristus, tekun dengan pertolongan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada saat mengalami pergumulan, saudara-saudara, kita harus teguh beriman. Kita harus percaya kepada firman Allah, karena Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dalam hal ini kita perlu memandang pergumulan itu secara positif. Jadi setiap ada pergumulan, tergantung respon kita. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya tahu ya respon kita sudah pelajari kemarin di dalam doa Bapa kami itu. Ketika ada pergumulan, inikah ujian atau pencobaan dari setan? Dicoba-coba nih, kamu mau bahagia nih, ini ada drugs, ada obat, itu pencobaan dari setan. Memang pertama kali happy, bahagia, tapi ujung-ujungnya terperangkap kepada ketagihan. Berbahagia yang salah itu tawaran dunia. Tapi ketika kamu mulai diuji dengan kamu mau nggak ini? Saya tawarkan ini. Tidak. Saya sebagai anak-anak Tuhan mengerti bahwa hal itu tidak baik dan akan menuju kepada kesengsaraan. Kamu tahan, bertekun di dalam hal seperti itu, menolak segala tawaran-tawaran dosa. Tentunya ujung-ujungnya kita akan berbahagia dan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan yang dahsyat itu ya. Jadi berdasarkan ayat-ayat di atas yang tadi kita baca, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan kita harus terus bersukacita dan sabar dalam menghadapi pergumulan. Karena iman yang kuat dalam menghadapi kesengsaraan ini akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan pengharapan dan tahan uji. Lukas 119 ayat 10, Lukas 11, Mazmur ya itu ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 10 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Itu kan ada firman Tuhan. Jadi bagaimana ketergantungan dengan Tuhan, dan saat ini kita benar merasa butuh Tuhan. Dalam pergumulan teruslah meminta, mencari, mengetuk. Allah pasti membukanya. Membuka pintu lebar-lebar buat anak-anak Tuhan yang berharap padanya. Jadi teruslah berdoa sampai mendapat jawabannya. Jangan sekali-sekali kita putus asa. Sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang percaya, tidak ada kata putus asa bagi anak-anak Tuhan. Jika seseorang sadar bahwa dirinya berdosa, hidup kotor di hadapan Tuhan, lalu dia mulai berduka akan hal tersebut dan bertobat, maka dia akan merasa bahagia karena dia minta ampun kepada Tuhan akan segala apa yang sudah dia lakukan. Tuhan ampuni saya
Saya semakin hari semakin ingin melakukan hal-hal yang baik, tetapi kadang-kala hal yang buruk saya lakukan. Nah, minta ampunlah, datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan berkata, aku sudah mengampuni engkau. Kebahagiaan akan hadir dalam hidupnya, dalam hidup setiap kita. Jadi berduka cita secara rohani, saudara-saudara, dapat diartikan sebagai reaksi emosional dalam menghadapi pergumulan. Dalam menghadapi pergumulan hidup. Dengan terus berpegang kepada firman Tuhan, kesadaran akan perilaku berdosa yang membuat kita datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi Alkitab sudah menuliskan di dalam firman ayat-ayat ini suatu reaksi, respon dari kita, reaksi emosional untuk kita benar-benar merasakan Tuhan, hari ini saya tidak melakukan hal yang baik di hadapan Engkau. Ampuni dan bawa aku terus lebih dalam lagi mengenal Engkau. Itu rasa keberduka cita secara rohani ya. Nah, contoh-contoh berduka cita secara rohani. Contoh-contoh ya. Nah, seorang wanita, mungkin ini sering juga kita dengar di khotbah-khotbah, tapi ini salah satu contoh saudara-saudara. Di dalam Lukas 7 ayat 38, sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dengan dekat kaki Yesus, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencuci kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara tahu betapa seseorang yang merasa berduka cita, dia nggak pandang ini minyak wangi, udah minyak narwastu, ini minyak narwastu yang mahal. Tidak, saya butuh Yesus saat ini juga untuk terus mengisi hidup saya. Demikian juga contoh yang lain, seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai, kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 13. Dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia rasa, aduh saya orang berdosa. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul dirinya dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia sampai malu untuk di dalam rumah ibadah pun dia lihat orang-orang lain melakukan hal yang seperti itu. Dia rasa, aduh Tuhan, saya ini berdosa di hadapan Engkau. Dia rasa benar-benar berduka secara rohani, tapi Tuhan tahu hatinya. Dia mau bertobat, saudara-saudara. Dan berikutnya, contoh yang lain adalah Ayub. Ayub dalam ayat 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dan dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi berduka cita secara rohani dapat diartikan sebagai reaksi emosional dalam menghadapi pergumulan hidup yang kita harus datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, dengan kesadaran kita sudah melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Jadi sudah nangkap ya definisinya atau pengertiannya ya. Nah, kita lanjut karena memang waktu saya sambil ngelihat, oke, 15 menit lagi. Enggak 15 ya, sebelum 5 menit lagi. 40, ini 6:44, jadi 10 menit lagi. Jadi pengembangan sikap berduka cita secara rohani. Nah, pengembangan sikap berduka cita secara rohani. Menyadari bahwa pada dasarnya tidak seorang pun manusia yang sempurna. Jadi kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, ini orang-orang percaya, tidak selamanya kan hidupnya jalannya mulus-mulus saja. Tapi ingat, ada Roh Kudus, ada Tuhan yang memampukan kita untuk bisa keluar dari setiap masalah itu. Jadi itu yang perlu disadari, bahwa ketika kita mulai terpuruk, ingat,
Di dalam sikap berduka cita ini Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari kemalangan-kemalangan yang terjadi. Yang kedua, pengembangannya menerima didikan Tuhan sebagai anak Tuhan. Dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi setiap anak-anak Tuhan perlu juga dididik. Didik ini untuk apa? Untuk semakin muncul seperti emas. Setiap emas pun untuk jadi perhiasan dari sebongkah batu yang tidak berbentuk. Dibuat itu pun sakit memang. Demikian juga ketika kita dididik untuk lebih mengenal Tuhan, mengenal kuasa Tuhan lebih dalam lagi, memang perlu didikan-didikan, ujian-ujian untuk memang kita akan tampil sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Dan yang ketiga, pengembangannya merasakan betapa dahsyatnya hukuman bagi orang yang jauh dari Tuhan. Tuh kan, kalau jauh dari Tuhan, firman Tuhan mengatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jangan sekali-sekali kita mencicipi lagi dosa itu ketika kita sudah meninggalkan dosa itu. Dari hari ke hari kita akan makin hari diubahkan, makin serupa dengan Yesus, dengan ketergantungan kepada Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan agar supaya kita makin hari menjauhkan diri dari dosa, jangan touch lagi dosa-dosa itu, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Karena apa dikatakan upah dosa itu maut? Ada konsekuensinya kalau kita melakukan dosa. Jadi mulai sekarang ingat-ingat setiap ayat-ayat yang disampaikan ini, saudara-saudara ya. Kita lanjut kepada berkat dari berduka cita secara rohani. Dalam Matius 5 ayat 4, tadi ya dikatakan bahwa mereka yang berduka cita secara rohani akan mendapatkan penghiburan dari Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita secara rohani karena mereka akan dihibur. Dikatakan demikian. Berbagai penghiburan tersebut antara lain pertama adalah kita akan mendapat damai yang Tuhan berikan. Di dalam Ibrani 12 ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Pada mereka yang dilatihnya. Bentar. Ini yang di chat, maaf ya saya biar nggak lupa. Yang di chat ini bisa nah ini link untuk kita kerjakan PR-nya ya, saudara-saudara. PR yang terkait doa Bapa kami. Oke, yang kita lanjut ya. Yang kedua, berkat dari berduka cita secara rohani adalah pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Luar biasa ya. Jadi ketika diuji, kita jangan merasakan itu ujian membuat kita hancur. Tidak, saudara-saudara. Kita mulai merasakan bahwa ketika kita diuji dikatakan bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Ketika ujian-ujian datang, masalah-masalah itu datang, kita tetap harus dikatakan bergembira. Karena apa? Ujung-ujungnya
kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Itu janji Tuhan. Dikatakan nilainya lebih tinggi nilainya dari emas. Wah, anak-anak Tuhan yang sekarang belajar ini semakin dimurnikan. Percayalah, hari ini engkau belajar susah-susah belajar, berjuang belajar, dan ujung-ujungnya kalian akan merasakan pertumbuhan rohani di mana Roh Kudus sendiri akan memimpin setiap langkah-langkah kita. Karena kita tahu perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Untuk itulah Tuhan memperlengkapi setiap kita untuk kuat di tengah-tengah dunia ini dengan pertolongan Roh Kudus tentunya ya. Jadi ketika kita merasakan kedukaan, duka cita secara rohani ini, janganlah terus saudara menjauh dari Tuhan. Percayalah, pergumulan apapun yang sedang terjadi, yang sedang saudara lakukan, itu akan lewat dan akan datangkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Dan yang berikutnya, pengharapan tidak mengecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kontradiktif ya, saudara, yang berbahagia itu disuruh bersuka cita di saat berduka cita. Benar-benar kita harus mempelajarinya sedetail mungkin lewat firman-firman yang disampaikan itu ya. Orang-orang seperti itu tidak akan dihibur oleh Tuhan, maksudnya orang-orang seperti kita ini, Tuhan akan menghiburnya lewat ya ujian-ujian yang terjadi, jadi kita bisa dewasa rohani. Kita bisa dewasa, kita bisa bertumbuh secara maksimal di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika kita mengenal jalan-jalan Tuhan, kita mengerti bahwa kita punya hati untuk jiwa-jiwa yang lain. Kita punya sense of crisis ketika kita menangisi jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Ketika kita melihat jiwa-jiwa yang masuk ke jurang gelap, itulah kita mulai ada belas kasihan Tuhan. Kita mulai berduka cita. Di mana tahun-tahun ke depan kalau mereka belum bisa ditangkap, datang kepada Yesus, belum bisa kenal Yesus, kasihan bisa masuk kepada jurang. Kita punya hati yang berbelas kasihan, itu udah luar biasa, saudara-saudara. Yesus juga pernah meratapi Yerusalem karena melihat ada orang-orang yang tidak mau bertobat. Tetapi itulah jadi doa kita, jadi pergumulan kita untuk kita juga menjadi saksi bagi jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Biarlah semua keinginan kita untuk miskin di hadapan Allah ini menjadi satu teladan bahwa hidup dengan Yesus itu luar biasa kalau kita mengikuti apa yang diajarkan atau kita melakukan apa yang tadi sudah kita pelajari ya. Ini dia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan berbahagialah orang yang berduka cita secara rohani. Jadi setiap kita, jika kita melakukannya, maka kebahagiaan yang dari Allah akan memenuhi kehidupan kita. Nah, kesimpulannya adalah Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang Kristen selama hidup dalam dunia ini masih akan mengalami pergumulan. Yang kedua, Allah mengizinkan kesengsaraan untuk maksud mendewasakan anak-anaknya agar semakin matang menghidupi Kristus. Berduka cita secara rohani adalah reaksi emosional yang positif dalam menghadapi pergumulan, menyerahkan kepada kehendak Tuhan, memiliki kesadaran akan dosa, dan kemudian datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Jadi sifat berduka cita secara rohani tentunya dapat dikembangkan dengan menyadari
benar-benar bahwa selagi masih hidup di dunia ini tidak terlepas dari pergumulan. Menerima didikan Tuhan sebagai anak Tuhan, merasakan betapa hukuman bagi orang yang jauh dari Tuhan. Dan yang kelima, penghiburan diberikan Allah bagi mereka yang berduka cita secara rohani. Puji nama Tuhan, kiranya pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dua materi ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita secara rohani karena mereka akan dihibur. Kiranya hari ini Tuhan boleh memberikan sesuatu pencerahan bagi sahabat-sahabat saya di sini, adik-adik semua, untuk kita lebih lagi mengerti tentang hati Tuhan, sehingga dia boleh mengajarkan kepada murid-muridnya dan tentunya mengajarkan kepada kita hari ini. Puji nama Tuhan, kiranya kita akan berjumpa di minggu depan untuk materi selanjutnya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih banyak untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah tolong kami terima dengan iman setiap pelajaran malam ini untuk kami lakukan, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan mengenal Engkau dari hari ke hari untuk dapat melakukan kehidupan yang berkelimpahan ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada yang sudah dapat linknya ya untuk link PR dikerjakan karena ini membantu saudara sekalian untuk memahami setiap pelajaran yang sudah disampaikan. Pelajaran yang sudah disampaikan ini kita bisa pelajari dari ayat-ayat firman Tuhan yang ada di pekerjaan rumah itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke